Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutami Dwi Lestari MPD, pengampu mata kuliah Micro Teaching akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Banyuwangi. Mata kuliah Micro Teaching ini jumlah SKS-nya 2 SKS. Kode mata kuliah Micro Teaching MKB 88054. Rumpun mata kuliah Micro Teaching ini adalah Curriculum and Instructional Design. Bobot SKS-nya 2 SKS, dilaksanakan pada semester 6. Saya susun pada tanggal 25 Februari 2021. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Bapak Nur Hasibin MPD. Pengampu mata kuliahnya saya sendiri, Sutami Dwi Lestari MPD. Capaian pembelajaran atau CP Micro Teaching adalah memahami konsep dasar Micro Teaching serta memahami bagaimana praktek mengajar dengan skala kecil sesuai dengan konsep yang dipelajari berdasarkan pertimbangan dan alasan yang rasional dan manusiawi. CPL yang dibebankan pada mata kuliah Micro Teaching ini memiliki rumusan capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran yang pertama adalah unsur sikap. Ada 10 rumusan capaian pembelajaran unsur sikap. Dan yang kedua adalah unsur pengetahuan umum. Ada rumusan capaian pembelajaran unsur pengetahuan umum 5. Dan yang ketiga adalah unsur pengetahuan khusus. Ada 5 rumusan capaian pembelajaran unsur pengetahuan khusus. Sedangkan CPMK ada 6 CPMK. Yang pertama, mampu memahami konsep dasar Micro Teaching. Yang kedua, mampu menguraikan konsep dasar Micro Teaching. Yang ketiga, mampu menganalisis konsep dasar Micro Teaching. Yang keempat, mampu mempraktekkan bagaimana mengajar dengan skala kecil atau Micro Teaching. Yang kelima, mampu menyusun RPP dan materi sesuai konsep Micro Teaching. Dan yang keenam adalah mampu menganalisis RPP. Sedangkan sub CPMK ada 10 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar Micro Teaching. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menguraikan, dan menjelaskan konsep dasar Micro Teaching. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun RPP sesuai konsep Micro Teaching. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun materi sesuai konsep Micro Teaching. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan observasi pembelajaran di sekolah. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan hasil observasi pembelajaran. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mempraktekkan mengajar sesuai teori Micro Teaching. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis dan memahami bagaimana penilaian dalam praktek mengajar. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis RPP. Dan yang kesepuluh adalah mahasiswa mampu praktek mengajar dengan skala kecil. Deskripsi singkat mata kuliah Micro Teaching ini adalah Micro Teaching bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktek mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan dalam rangka menghadapi pekerjaan mengajar sepenuhnya di depan kelas dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap sebagai guru yang profesional. Materi Micro Teaching meliputi memahami dasar-dasar pengajaran mikro, menyusun rencana pelaksanaan pengajaran atau RPP, membentuk dan meningkatkan kompetensi keterampilan dasar mengajar terbatas, kompetensi keterampilan dasar mengajar terpadu, membentuk kompetensi kepribadian, dan membentuk kompetensi sosial. Materi pembelajaran atau pokok bahasan ada bahan kajian dan topik bahasan. Bahan kajian yang pertama, konsep dasar Micro Teaching. Yang kedua, observasi pembelajaran. Yang ketiga, analisis RPP. Yang keempat, menyusun RPP dan materi. Yang kelima, praktek Micro Teaching. Topik bahasan yang pertama, konsep dasar Micro Teaching.
Yang kedua, pelaksanaan micro-teaching. Yang ketiga, siklus micro-teaching. Yang keempat, penilaian micro-teaching. Yang kelima, keterampilan dalam mengajar. Yang keenam, observasi pembelajaran. Yang ketujuh, presentasi observasi pembelajaran. Yang kedelapan, analisis RPP. Yang kesembilan, format analisis RPP. Yang kesepuluh, menyusun RPP dan materi. Yang ke-11, format menyusun RPP dan materi dalam micro-teaching. Yang ke-12, praktek micro-teaching. Pustaka atau buku yang saya gunakan punyanya Barnawi dan M. Arifin 2015 micro-teaching. Media pembelajarannya PPT, jurnal, file, buku cetak, laptop, LCD, dan whiteboard. Asesmennya yaitu tes dan non-tes. Tesnya berupa uraian terbuka dan tertutup. Non-tesnya berupa tes praktek mengajar skala mikro. Mata kuliah micro-teaching ini merupakan mata kuliah syarat dari PPL Mengajar yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Tabel dari RPS saya adalah pertemuan kemampuan akhir yang direncanakan, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, bentuk dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, estimasi waktu, penilaian, bentuk dan kriteria, indikator penilaian, bobot, dan referensi. Karena mata kuliah micro-teaching ini 2 SKS, ada 16 kali tatap muka dan 1 kali pertemuan itu 100 menit. 1 SKS itu 50 menit. Maka pertemuannya ada 16 kali. Pertemuan yang ke-8 itu untuk UTS dan pertemuan yang ke-16 itu untuk UAS. Pertemuan ke-1 ini selama 100 menit karena 2 SKS. Memahami konsep dasar micro-teaching, metodenya masih metode ceramah dan diskusi. Pertemuan kedua, memahami konsep dasar pelaksanaan micro-teaching, metodenya ceramah dan diskusi. Pertemuan ketiga, memahami konsep dasar siklus micro-teaching, metode ceramah dan diskusi. Pertemuan keempat, memahami konsep dasar penilaian micro-teaching, metode ceramah dan diskusi. Pertemuan kelima, memahami konsep dasar keterampilan dalam mengajar, metode ceramah dan diskusi. Pertemuan keenam, memahami konsep dasar observasi pembelajaran, metode ceramah dan diskusi. Sedangkan pertemuan ke-7 memahami konsep dasar observasi pembelajaran, metode ceramah dan diskusi. Sama seperti tadi, satu pertemuan 100 menit. Dan yang pertemuan ke-8 adalah UTS. Bobot UTS merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan. Maka untuk pertemuan ke-9 yaitu memahami konsep dasar presentasi hasil observasi pembelajaran, metode ceramah dan diskusi. Pertemuan yang ke-10 memahami konsep dasar analisis RPP, yaitu menganalisis RPP, metode ceramah dan diskusi sebelum lanjut ke pertemuan ke-11 format analisis RPP. Di pertemuan ke-11 ini, format analisis RPP, mahasiswa paham dan tahu format RPP yang sekarang. Karena kurikulum yang ada di Indonesia itu adalah K13 dan ada format analisis RPP terbaru yaitu 1 lembar. Maka di mata kuliah micro-teaching ini, sebelum mahasiswa mengikuti mata kuliah ini yaitu mengikuti mata kuliah Curriculum and Instructional Design agar tahu kurikulum yang berlaku di Indonesia serta silabus yang digunakan dalam satuan pendidikan. Apakah di SMP sederajat atau di SMA sederajat. Maka di pertemuan ke-12 mahasiswa menyusun RPP dan materi.
Materinya disesuaikan dengan level serta silabus yang ada di satuan pendidikan tersebut. Untuk di pertemuan ke-13, format menyusun RPP dan materi dalam micro-teaching sebelum mahasiswa praktek micro-teaching di pertemuan 14 dan 15. Yang saya sampaikan tadi, format menyusun RPP disesuaikan dengan silabus dan kurikulum yang berlaku di Indonesia K13 serta format RPP yang terbaru sesuai dengan Kemendikbud di K13 ini. Maka mahasiswa kalau sudah tahu dan sudah menyusun RPP, maka di pertemuan 14 dan 15 adalah praktek micro-teaching. Praktek micro-teaching ini dilaksanakan di Lab Micro-Teaching Universitas PGRI Banyuwangi dan mahasiswa praktek secara individu atau perseorangan sesuai dengan RPP dan materi yang disusun berdasarkan level silabus di satuan pendidikan yang telah dirancang. Maka di pertemuan 14-15 ini, mahasiswa praktek mengajar secara individu. Maka di pertemuan terakhir atau ke-16 itu adalah UAS. Bobot UAS merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan. Selain UTS dan UAS juga ada tes tadi, yaitu tes berupa uraian terbuka maupun tertutup. Penilaian atau asesmen yang saya gunakan dalam mata kuliah micro-teaching ini ada kehadiran, partisipasi dan tugas, observasi micro-teaching, praktek micro-teaching, UTS dan UAS. Bobotnya, kehadiran 15%, partisipasi dan tugas 15%, observasi micro-teaching 15%, praktek micro-teaching 15%, UTS 20%, dan UAS 20%. Inilah RPS saya, mata kuliah micro-teaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.